Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdan, mahasiswa PPG dalam jabatan IAIN Manado batch 4 tahun 2025 dengan NIM 25327230. Pada hari ini tanggal 4 Desember tahun 2025 akan melaksanakan tugas video uji kinerja dengan mata pelajaran akidah akhlak, materi moderasi umat beragama di Madrasah Aliyah Cendikia, Nagrak Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Terima kasih, semoga lancar dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Pada kesempatan siang ini kita berusaha bertemu kembali dalam materi pelajaran akidah akhlak, yang mana kita hari ini akan melanjutkan materi yang sebelumnya, dan sekarang kita akan masuk ke bab 6, yaitu materi moderasi beragama. Tapi sebelumnya kita akan absen dulu ya. Ade Siti Aulia ada? Hadir. Andi Ardiansyah hadir. Aulia Agustina, Denis Puspita, Erni Susanti hadir. Sebelum kita melanjutkan ke materi, jadi materi yang pertama kita akan melihat dulu video tayangan berikut ini. Jadi sebelumnya, anak-anak sehat semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tetap semangat. Oke, yes. Oke, berarti SDK-nya sudah cukup ya. Karena ada anak semua, para siswa-siswi kelas 12 sekarang sudah mulai fokus dan bagus. Oke, kita langsung aja masuk ke materi. Yang pertama yaitu tentang video berikut ini. Silakan diperhatikan sebelumnya. Nah, ini kita berpikir tentang moderasi beragama ya. Apa itu moderasi beragama? Kita akan samakan dulu persepsinya. Moderasi beragama itu sama, intinya adalah toleransi ya. Toleransi beragama. Nah, di sini lihat dulu apa sesungguhnya. Seberapa pentingkah dan benarkah ya? Nah, ini moderasi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu moderatio, pengurangan. Nah, ini moderasi beragama, cara pandangnya, sikapnya, praktik beragamanya, prinsip adil dan berimbang. Kita saksikan dulu ya. Silakan.
sih yang dimaksud dengan moderasi beragama itu? Moderasi beragama itu adalah sikap, cara pandang, dan praktik beragama yang menekankan keseimbangan dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama. Konsep ini mengedepankan nilai-nilai toleransi keadilan dan penghormatan terhadap keberagaman untuk mencegah terjadinya ekstremisme. Jadi, secara kata lain, modernisasi itu dari kata moderat. Moderat itu adalah ta'adul, pertengahan, ya. Jadi kita itu kalau dalam bahasa Arab disebutnya tawasud. Tawasud itu tidak condong ke kanan, tidak condong ke kiri. Nah, seperti itu. Dalam istilah lain juga disebutkan, maka di dalam Al-Quran juga dijelaskan, ya. Di dalam hadis dijelaskan oleh para ulama, ya kan? Termasuk ada keterangan seperti ini, khairul umur awsatuha. Nah, jadi sebaik-baik urusan itu adalah pertengahan. Di dalam beragama pun seperti itu. Jangan sampai kita merasa paling benar. Kalau kita merasa paling benar, maka kita akan merendahkan dan menyalahkan agama lain. Itu tidak benar, maka itu memicu kepada ekstremisme. Dan setelah pemahaman yang ekstrim itu, maka kita berpikir akan menjadi radikal. Sesama muslim, ada muslim lain yang berbeda, kita merasa yang benar yang ini, berarti yang lain salah. Kalau salah berarti bahaya dan harus ditumpas. Nah, itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena kita tidak bertoleransi di dalam beragama. Jadi kita harus ada yang namanya kita tidak boleh ada yang namanya merasa benar sendiri. Terus toleransi sesama agama dan toleransi antar umat beragama, baik seagama ataupun antar umat beragama. Kalau seagama seperti tadi, beda pemahaman, kita jadi ekstrim dan kita menjadi radikal. Tapi tidak pula membenarkan yang salah. Misalkan kita membenarkan agama Buddha. Oh, agama Buddha dan agama Islam itu karena kita agama Islam dan agama Buddha itu juga sama benarnya. Itu juga tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena itu masuknya ke liberalisasi. Ya. Jadi ada yang namanya pertengahan, itu wasatiyah. Wasatiyah ini adalah toleran, dan ini disebut moderat. Nah, seperti ini ya, moderat. Kalau tidak begini, maka ekstrem kiri disebut radikal. Karena apa? Karena ada prinsip ekstrim, ya. Ekstrim cara berpikir, maka akan menjadi radikal. Kalau yang ekstrim kanan berarti membenarkan agama lain, disebut liberal. Gak apa-apa, sama aja agama mah ya. Kita masuk ke Islam boleh, masuk ke luar Islam boleh. Itu juga tidak boleh berpikiran seperti itu, ya. Karena itu liberalisasi, nantinya akan membenarkan semua agama, berarti hampa agamanya sendiri, ya. Tidak ada pegangan teguh. Kita tetap harus berpegang teguh kepada agama yang kita pegang, yang kita anut, bahwa agama kita lah agama yang paling benar. Tapi tidak boleh juga
kita menyalahkan ya agama lain hanya semata-mata kita membenarkan agama sendiri. Makanya kita harus tawasud, pertengahan. Jadi kita bisa lihat di sini moderasi beragama. Yang pertama itu moderasi sikap keagamaan terbaik, moderasi sebagai fitrah kemanusiaan, moderasi solusi keberagaman. Moderasi beragama kita seperti yang sudah dijelaskan. Dan sekarang ruang lingkupnya bisa dibaca. Pertama, pilar keadilan. Adil dimaknai dengan beberapa makna. Ada adil dalam arti sama, yakin persamaan dalam hak seseorang yang berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda. Nah, ini indikator dalam moderasi beragama itu kita harus komitmen berbangsa, dalam komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, akomodatif, pembinaan keagamaan yang inklusif, damai dan toleran, memberikan pelatihan dan modal usaha. Contohnya, kalau modernisasi dalam ruang lingkungan, contohnya ada misalkan ada yang tawuran. Nah, tawuran itu adalah salah satu ekstremisme, ya, merasa benar sendiri, ya kan? Tidak moderat, ya, tidak memahami, tidak ada tenggang rasa terhadap perasaan orang lain. Kenapa kita harus bersikap moderat? Karena orang lain pun merasa benar. Kalau kita salahkan, maka otomatis mereka pun menyalahkan kita. Karena kita tidak bagaimana kalau kita melakukan kekerasan terhadap teman-teman yang di sekolah lain, maka bagaimana kita harus merasakan diri kalau orang lain yang nyerang ke kita, padahal kita sama-sama siswa, betul tidak? Nah, karena itu kita harus tenggang rasa, merasa diri kita pun sama dengan orang lain dalam hal kesiswaan, ya. Kalaupun kita ada merasa benar, tapi kita tidak boleh menyalahkan orang lain. Cukup kita menyalahkan di ruang lingkup sendiri, ya. Agama lain salah. Kenapa salah? Karena keyakinan kita, agama kita lah yang benar. Tapi kita tidak boleh, hei, kamu agamanya salah. Tidak boleh seperti itu. Oke, bisa dipahami ya? Ya, bisa. Alhamdulillah. Sekarang kita akan masuk ke babak berikutnya, yaitu bagi kelompok. Atau langsung pertanyaan saja ya. Barangkali ada yang mau bertanya dulu, satu atau dua orang saja. Oke, silakan penanya pertama. Siapa? Acungkan tangan saja. Oke, namanya siapa? Rahma, ya Rahma, pertanyaannya apa? Apa indikator moderasi beragama? Oh, boleh langsung dijawab atau satu lagi pertanyaan? Langsung dijawab dulu ya. Indikator atau moderasi dalam beragama itu meliputi sikap, toleransi, anti kekerasan, dan menghargai keberagaman. Tadi sudah dijelaskan, ya. Jadi sikap dalam moderasi beragama itu meliputi sikap toleransi, anti kekerasan, dan menghargai keberagaman.
Nah, itu adalah intinya. Jadi kalau kita menghargai keberagaman, bahwa kita hidup di dunia ini makhluk sosial, ada hidayah, ada taufik, ada yang tidak diberi hidayah, ya kan? Maka orang yang tidak diberi hidayah, sekuat apapun kita menjelaskan, tidak akan diterima, karena dia punya pemikirannya masing-masing. Maka oleh sebab itu, alhamdulillah kita diberi hidayah dan taufik, dan kita bisa merasakan orang lain itu kesalahannya, dan kita tidak boleh menyalahkan. Bisa dipahami? Bisa. Pertanyaan yang kedua, siapa? Boleh di sebelah sini juga, boleh. Oke. Oke, silakan. Namanya? Rahma juga. Oh, Rahma dua-duanya. Oke, siap. Rahma. Kamu. Apa ciri-ciri orang yang moderat? Ciri-ciri orang yang moderat. Seperti yang tadi sudah dibahas juga, ciri-ciri orang moderat itu adalah selalu mengambil posisi di tengah. Jadi kita pertengahan. Ciri-ciri orang moderat itu tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, tidak menjadi tidak radikal, dan tidak membiarkan menjadi liberal. Berlaku adil, menghargai perbedaan, dan tidak ekstrim dalam pemahaman dan praktek beragama. Sama kan seperti yang tadi kita jelaskan? Oke. Jadi intinya ciri-ciri orang yang moderat itu dia selalu bertindak pertengahan atau wasatiyah. Sekarang ada satu pertanyaan yang harus kalian jawab. Ini kalian sudah nulis semua? Ada kira-kira yang bisa jawab? Apa prinsip dasar dalam moderasi beragama? Siapa yang mau jawab? Siapa yang bisa? Oke. Apa prinsip dasar dalam moderasi beragama? Betul, toleransi. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga kita semua mendapatkan ilmu dari yang telah kita jelaskan tadi, dan semoga kita bisa menjalani dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam beragama ataupun dalam bersosialisasi dengan masyarakat, atau di sesama antar teman, baik dari dalam segi agama atau dalam segi lingkungan. Kita mudah-mudahan bisa bersikap moderat. Terima kasih. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.